Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, ini pembahasan tentang bagaimana menggambarkan, poinnya itu bagaimana menggambarkan flowchart. Ya. Jadi ini ada contoh kasus atau contoh soal algoritma. Ya, buatlah flowchart program untuk menampilkan bilangan terbesar, rata-rata, dan total. Ya, hanya 3 dari beberapa bilangan yang dimasukkan dengan ketentuan bahwa jika bilangan yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 100, maka flowchart tidak akan menghitungnya dan akan mengulang untuk memasukkan bilangan kembali. Jadi maka flowchart tidak akan menghitungnya dan akan mengulang kembali untuk memasukkan bilangan kembali. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah yang ditampilkan nanti adalah bilangan terbesar, rata-rata, dan total. Kemudian dari beberapa bilangan yang dimasukkan, berarti bilangannya nanti jumlahnya ada beberapa, kita bisa tentukan dulu. Kalau di sini saya contohkan menggunakan n variabel, ya. Kemudian ada ketentuannya, jika bilangan yang dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 100, maka tidak dianggap dan diminta untuk memasukkan bilangan itu kembali, ya. Maka memang sebenarnya paling mudah itu dengan apa? Yaitu dengan membuat algoritmanya dulu. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat algoritma. Yang pertama kita siapkan variabelnya, B untuk yang terbesar, T itu untuk total, R untuk rata-rata, bil untuk nanti bilangan yang akan dimasukkan, I ini untuk counternya, untuk menghitung berapa bilangan yang dimasukkan, dan N ini adalah untuk jumlah bilangannya, ada berapa bilangannya nanti, ya. Setelah kita siapkan pada langkah nomor 2, maka langkah nomor 3 kita memasukkan berapa jumlah datanya atau jumlah bilangannya dengan menggunakan variabel N. Setelah itu baru input bil, ya, masukkan untuk angkanya. Kemudian langkah nomor 5, apakah angkanya lebih besar atau sama dengan 100? Jika iya, maka balik lagi. Jadi kalau nanti angka yang dimasukkan bilangannya lebih besar dari 100, maka dia akan naik lagi ke sini. Akan diminta untuk memasukkan bilangannya kembali, ya. Jadi nggak dianggap. Nah, kalau tidak, baru nanti dia mulai menghitung. Oh, ini bilangan pertama yang dimasukkan, kedua, dan seterusnya. Pada saat nanti di bilangan yang ketiga dimasukkan juga lebih besar dari 100, maka ditolak. Nah, justru memasukkan lagi, gitu ya. Intinya angkanya tidak boleh 100 atau lebih, ya. Nah, jika nanti bilangannya tidak lebih besar dari 100, maka mulai menghitung counternya, kemudian mulai menghitung akumulator atau totalnya, ya, T sama dengan T plus bil, ya. Kemudian setelah itu karena kita mau cari terbesar, maka bilangannya dimasukkan itu dibandingkan dengan variabel terbesarnya. Jika variabel terbesarnya itu nanti kalah dengan bilangan yang dimasukkan, maka variabel terbesarnya ini kita isi dengan bilangan yang dimasukkan itu, ya. Nah, ini adalah untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan itu jumlahnya sudah sama dengan yang ditentukan. Kalau di sini 3, apakah nanti nilai I-nya itu sudah sama dengan 3? Nah, jika sudah, maka akan ke sini menghitung rata-rata. Jika belum, maka dia diminta akan memasukkan bilangan lagi ke langkah nomor 4. Setelah ini sudah, ya, jumlah I-nya sudah sama dengan N yang kita masukkan di sini, maka nanti kita akan menghitung rata-rata. Rata-ratanya sudah mudah saja, ya. R sama dengan total dari yang tadi ini dibagi dengan N jumlah datanya. Baru kemudian menampilkan terbesarnya, rata-rata, dan totalnya. Kemudian selesai. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan ke dalam simbol-simbolnya. 1 mulai sama selesai itu terminator, maka dimasukkan ke simbol terminator. Kemudian langkah nomor 2 preparation, dimasukkan ke simbol preparation, ya, seperti ini. Langkah nomor 3 memasukkan nilai N-nya, inputnya nggak usah, tinggal N-nya aja variabelnya. Simbolnya seperti ini, ya. Panahnya jangan lupa, ya. Kemudian langkah nomor 4 input bil ini, ya. Simbol input outputnya. Kemudian setelah itu dicek apakah bilnya lebih besar sama dengan 100, ya, ini menggunakan decision.
Jika nanti lebih besar dari 100, maka dia diminta untuk mengulang lagi ke langkah nomor 4. Ini panahnya naik ke atas lagi ke sini. Jika tidak, nah, turun. Nah, memang di sini untuk penggunaan simbol prosesnya, ini dua proses ini bisa kita jadikan satu, tapi dipisahkan dengan koma ya. Jadi I sama dengan I plus 1, ini langkah nomor 6, T sama dengan T plus bil itu langkah nomor 7. Ini dalam satu kotaan ini nggak masalah. Kemudian setelah itu, langkah nomor 8-nya, ini di sini ada decision lagi ya. Apakah B lebih besar dari bil? Ini kebalik ya, ini keliru. Jadi apakah bilnya yang dimasukkan tadi ini lebih besar dari B ya, dari variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai terbesar? Jika iya, maka B-nya kita isi dengan bil, bilangan variabel bilangan untuk menyimpan bilangan tadi ini ya. Nah, jika tidak, nah, ini juga salah, ini masih kurang. Ya, jadi jika setelah ini ya menentukan besar kecil, apakah lebih besar dari bilangan yang dimasukkan dengan variabel terbesarnya, jika iya maka variabel terbesarnya diisi dengan bilangan yang dimasukkan. Tetapi jika tidak itu bisa berarti sama isinya, sama dengan atau lebih kecil ya. Maka kemudian kita ngecek seperti yang ada di sini ya. Tadi kurang, mohon maaf. I sama dengan N ya. Apakah kita di sini ada decision lagi, apakah I sama dengan N, apakah konektornya sudah sama dengan jumlah data yang dimasukkan? Jika tidak, maka dia akan sebenarnya kita bisa kasih garis ya, lurus ke sini ya. Bisa, tapi saya pakai konektor supaya simbol konektor juga di sini digunakan, dan boleh-boleh saja. Jika tidak, maka menuju ke konektor A, maksudnya nanti ke sini. Nah, ini Anda bisa juga nanti dari sini kita kasih garis ke atas sini menuju ke bil, karena ini gotonya goto 4, nomor 4 itu adalah input bil, jadi ke sini ya. Nah, jika tidak, maka dia akan mulai menghitung rata-ratanya dan kemudian menampilkan terbesar, rata-rata dan totalnya. Kemudian selesai. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh dari soal seperti ini. Memang walaupun di sini soalnya buatlah flowchart program, tapi alangkah lebih mudahnya kalau kita membuat algoritmanya terlebih dahulu, baru membuat flowchartnya. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali ya. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.